Trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini, hari Rabu, tanggal berapa ini? Tanggal 13 April tahun 2022. Seperti biasa trader, kita akan memulai analisa trading harian yang sangat luar biasa ini, dan saya akan membawakan sedikit analisa buat para trader semua, dengan harapan supaya analisa saya ini bisa bermanfaat buat trader. Minimal trader tahu bahwa sedang apa yang terjadi di pasar forex, pasar perdagangan pada hari ini. Informasi-informasi secara fundamental kita akan bahas, sentimen kita akan bahas, dan terakhir teknikal kita akan bahas. Jadi benar-benar dia semuanya terpaku, dikemas dalam satu paket, dan semoga bisa menjadi masukan buat para trader semuanya. Oke trader semuanya, tanpa waktu lama lagi, yang membuang waktu, kita langsung masuk aja ke analisa kita pada hari ini ya. Wah, baju saya udah sama seperti warnanya market ya. Kemeja saya. Oke trader, kita mulai seperti biasa trader. Kita mulai dari euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah perkembangan dari euro Uncle Sam dolar pada hari ini? Trader bisa lihat dengan jelas bahwa inflasi Amerika pada bulan Maret naik menyentuh ke ketinggian dari 4 dekade yang paling terakhir. Dia sebesar 8,5% per tahun ya. Angka CPI, Customer Price Index, yang muncul di sekitaran 8,5 lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Diperkirakan 8,4 tapi yang keluar 8,5. Sementara angka inflasi bulan Februari berada di 7,9 ya. Oke, selanjutnya penurunan yang tajam ya, indeks saham di bursa Amerika, Wall Street Journal ya, telah mendorong naiknya dolar Amerika pada paruh kedua ya, pada kemarin-kemarin ya, memaksa euro Uncle Sam dolar ini kehilangan keuntungannya. Dan kita bisa lihat juga bahwa survei yang dilakukan oleh Reuters menunjukkan bahwa 85 dari 102 ekonom memperkirakan bahwa The Fed akan menaikkan tingkat bunganya menjadi 50 BPS pada bulan Mei. Dan 56 orang memperkirakan bahwa The Fed akan menaikkan tingkat bunganya sebanyak 50 BPS ya. Jadi 50 dan 56 ya. Oke trader, tanpa buang waktu lama lagi kita coba masuk ke platform. Bagaimanakah pergerakan euro Uncle Sam dolar pada hari ini? Kita coba lihat di platform. Nah, ini dia platform kita. Oke trader, kita lihat di sini. Kita coba lihat di euro Uncle Sam dolar. Nah, kita lihat euro Uncle Sam dolar bagaimana tendensi pada hari ini. Wah, tendensi hari ini seperti yang diperkirakan setelah jatuh bebas ke bawah. Hari ini euro Uncle Sam dolar mencoba untuk mendaki gunung ya, mendaki gunung. Dia mencoba untuk sedikit akan koreksi buy di situ. Ini adalah tendensi. Jadi trader udah tahu bahwa hari ini dia akan tendensi. Seperti saya kemarin bilang bahwa kalau trading dengan indikator parabolik, kita trading masuk di saat mereka buy aja ya, buy aja. Tapi ini kita akan coba, kita tidak membahas tentang indikator, kita membahas tentang trading hari ini. Indikasi yang terjadi pada hari ini sentimen adalah buy ya, bullish. Bagaimana kita lihat di time frame yang lebih pendek? Oke, di time frame yang lebih pendek kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat trader semuanya di time frame yang lebih pendek sudah sangat jelas sini trader ya. Ini saya membuat rentang harian dari 1.0878 sampai 1.0845 ya. Trader bisa lihat rentang harian. Trader bisa lihat setelah dia koreksi di sini, dia menembus di sini, dia agak sedikit terjadi kenaikan ya, dan dia udah menembus sampai di rentang harian sini. Apa yang terjadi? Dia turun lagi. Apa yang terjadi? Dia turun lagi trader ya. Nah, kita akan lihat masuk di pasar Eropa seperti kayak gimana. Nah, tapi saya mempunyai suatu analisa bahwa apabila dia naik pada hari ini, dia akan mencoba menyentuh di titik level rentang harian pertama di sini ya, 108.405 ya. Nah, setelah itu dia akan mencoba untuk naik lagi ke atas. Dia mencoba naik lagi ke atas. Oleh karena itu di batasan, kalau saya memberikan batasan ya. Trader bisa lihat ya. Trader bisa lihat pola pergerakannya nih ya. Dia naik sampai di sini, dia turun, dia naik lagi nih puncaknya nih. Nih, ini puncak pertama, ini puncak kedua, dia turun sampai di sini dia naik. Nah, oleh karena itu trader, kalau analisa saya, dia akan mencoba naik sampai minimal di sini. Nah, ini dia. Akan mencoba naik sampai minimal di sini. Nah, tapi
saya kasih sedikit masukan buat trader. Sekarang situasi di Ukraina lagi aman. Jadi peluang besar mungkin dia bisa naik ya. Tapi trader harus ingat bahwa pasukan Rusia sedang mempersiapkan peperangan yang sangat besar, menyerang kota Donbas. Berarti tidak tertutup kemungkinan kalau pecah perang lagi, ya, orang bilang the last battle, ya, tidak tertutup kemungkinan euro angkel saham dolar bisa turun kembali. Bisa tuh, ini saya kasih sedikit masukan buat trader, bisa turun kembali, ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya ini adalah koreksi yang sementara aja. Dia melakukan kenaikan sementara aja. Dia untuk bisa naik sampai ke atas di sini minimal di 1.08643 itu menurut saya terlalu jauh. Ya, masih dalam angan-angan. Apalagi bisa sampai di level di sini. Wah, ini tinggi banget ini kalau bisa sampai level di sini nih. Ya. Nah, bisa sampai level sini menurut saya ini tinggi banget. Ya. Tapi trader bisa lihat ya, kalau dia bisa menembus di sini dia akan menembus di sini yang titik kedua di sini ya. Nah, akan mencoba di level kedua di sini. Nah, ini dia. Tapi menurut analisa saya, ini hari-hari ke depan ini cuman merupakan hari-hari orang bilang cooling down aja. Tapi kalau pecah perang lagi, turun balik lagi. Itu analisa saya. Ya, analisa saya. Nah, tapi ya namanya juga analisa trader ya. Tapi saya sangat yakin itu bahwa sekarang memang lagi aman ya. Dia akan mencoba naik lagi. Tapi setelah itu dia akan turun lagi ya. Jadi trader bisa lihat ya, kalau kita lihat di time frame satu hari udah turun ya. Ini dia akan turun terus ini kalau menurut analisa saya. Dan dia bisa mencapai titik yang kemarin-kemarin di sini ya. Nah, itu dia. Itu dia ini yang ingin saya kasih sedikit masukan ke trader semuanya ya. Trader bisa lihat sebenarnya nih. Trader bisa lihat nih. Sebenarnya kalau trader lihat di sini ini ada hubungan sebab akibatnya di sini nih. Ya namanya trading kan pengulangan. Nah, trader lihat nih. Nah, trader lihat ya. Dia mantul, oke. Nah, makanya saya bilang, dia kalau mencoba naik, dia akan mencoba naik sampai di level sini. Dan setelah itu dia akan turun lagi. Itu analisa saya. Ya, trader ya. Semua tergantung keadaan yang terjadi di Ukraina. Oke, trader. Kita tinggalkan. Jadi secara garis besar, hari ini akan bullish ya. Secara garis besar akan bullish. Tapi trader harus tetap menganalisa ulang lagi. Ya, harus tetap menganalisa ulang lagi. Nah, oke. Selanjutnya trader, kita akan masuk ke prediksi ekonomi berikutnya dari mata uang pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar? Trader, pound sterling angkel saham dolar kehilangan momentum. Dia kehilangan momentum pemulihan dan mulai turun ke arah 1.300, 3.000 di sekitar 1.3015 dan tertekan oleh lingkungan pasar yang enggan terhadap risiko. Ya, wait and see mereka. Meskipun data yang keluar dari Inggris menunjukkan bahwa pengangguran turun sebesar 3,8% dalam 3 bulan sampai bulan Februari kemarin. Inflasi Amerika pada bulan Maret menyentuh ketinggian 4 dekade ya. Ini tadi saya udah bahas. Office for Nation Statistic ONS Inggris melaporkan pada hari Selasa bahwa tingkat pengangguran turun menjadi 3,8% ya pada bulan Februari dari 3,9. Wah, ini bagus berarti ya. Pada bulan Januari. Oke. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar? Kita coba lihat sekarang. Coba lihat, kita ke platform. Nah, kita masuk sekarang. Oke. Trader bisa lihat pound sterling angkel saham dolar bagaimanakah pergerakannya. Nah, kita lihat di time frame seperti biasa, Batman and Robin, Batman-nya naik, Robin-nya juga ikut naik. Hari ini tendensi dari pound sterling angkel saham dolar lebih banyak ke bullish walaupun dia malu-malu kucing dia ya. Kita lihat tendensinya seperti kayak gitu. Kita coba lihat di time frame yang lebih pendek. Tapi kalau saya lihat di sini memang sih dia udah, kalau dari RSI ya indikatornya memang dia udah berada di titik terendah di sini ya. Jadi tidak lama lagi dia akan balik arah lagi ke atas ya, tidak lama lagi. Oh, kita lihat sekarang. Nah, untuk time frame 1 jam kita bisa lihat ya. Ini dia terjadi, trader lihat nih. Dia menyentuh sampai di sini ya. Setelah itu dia naik. Sampai di titik sini trader lihat ini saya kasih ini aja dulu deh. Nah, trader lihat. Nah, sampai di sini apa yang terjadi? Dia balik arah ya. Nah, oleh karena itu saya mau bilang bahwa kalaupun terjadi penurunan hari ini ya sell
bearish, menurut analisa saya ini masih, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat struktur dari RSI ini dia udah agak turun. Oke, tinggal sedikit lagi. Tapi menurut analisa saya kalau dia turun, dia akan turun itu taruhlah sampai di level sini atau taruhlah di level sini ya. Setelah itu dia balik naik lagi. Dan tujuan dia yang paling utama ini jadi menurut analisa saya dia turun dulu ke sini, mana sih? Oke, dia turun ke sini. Nah, ya. Setelah itu dia akan balik naik lagi ke atas. Nah, dia akan balik naik lagi ke atas. Dan menurut analisa saya ya akan berusaha mencapai level 1.30189. Akan mencapai poin 1.03189. Dan kalau bisa tembus dia akan terus naik lagi. Tapi ingat, di saat pasar Amerika tidak tertutup kemungkinan dia balik turun lagi ke bawah, trader. Karena di saat pasar Amerika dolar makin menguat ya. Jadi dia bisa menekan. Oleh karena itu untuk pasar Eropa oke, dia naik. Dia bisa dia punya kemungkinan besar menembus. Oke, dia bisa, sekarang dia posisinya bearish ya, turun, sell. Tapi kalau saya analisa setelah itu dia akan balik lagi naik ke atas, trader. Kalaupun dia balik lagi naik ke atas ya, dia bisa 1.3016, dia bisa menembus di sini ya, pullback ya. Dia tembus sampai ke 1.3089 ya. Nah, kalau menurut saya ini adalah level yang paling tertinggi. Setelah itu dia akan sedikit adakan koreksi. Walaupun nanti di pasar Amerika saya masih cenderung memprediksikan dia lebih kuat dolar Amerika, jadi akan kembali turun lagi ke semula. Oleh karena itu, trading terserah. Trader bisa, sebenarnya trading itu paling nyaman gini. Kalau trader tidak bisa gini, trader kan bisa pasang di sini kan, buy limit. Atau kalau trader merasa dia akan turun ke bawah, trader bisa pasang aja, misalnya contoh. Trader bisa pasang contoh nih ya. Trader pasang di sini misalnya ya. Trader pasang sell stopnya di sini. Contoh nih. Iya, benar, sorry. Ya. Sabar, ini harusnya draw line ya. Trader pasang trader pasang sell stopnya di sini ya. Nah, setelah trader pasang di situ, kalau trader merasa tidak nyaman, trader bisa pasang lagi kan di sini. Buy stopnya di sini. Kan? Jadi kalau sumpahnya dia tidak tembus di sini ya, dia kalau naik kan trader bisa di sini. Nanti kalau udah tembus kan trader bisa menganalisa. Trader sampai di level mana trader mau profit dan di level mana sebagai acuan untuk trader mengamankan situasi pasar yang terjadi kalau terjadi pembalikan arah. Jadi intinya trading di forex itu ya pintar-pintar kita menjaga ya. Bukan masalah profit, bukan masalah buy atau limitnya, tapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa menjaga kalau buy kita profit sampai berapa, kalau profit kita bisa sampai berapa profitnya, sedangkan kalau limit kita bisa menekan, kalau loss kita bisa menekan kegagalan kita, loss kita supaya tidak terlalu besar. Beda dengan binari ya, trader open posisi biarlah Tuhan yang menentukan profit apa tidak. Tapi kalau ini beda, kita bisa atur ya. Kita bisa atur berdasarkan analisa kita. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut trader, kita sekarang lanjut lagi ke lainnya. Kita sekarang lanjut lagi ke pair lainnya. Oke, sekarang saya buka dulu, sabar, mana itu pairnya. Gold, bagaimanakah arah pergerakan gold? Untuk gold untuk hari ini trader bisa lihat bahwa informasi gold pada hari ini, harga emas rally pada hari Selasa dan konsolidasi pada hari Rabu awal pasar Asia setelah kenaikan yang kuat dalam inflasi Amerika yang dilaporkan pada jam-jam awal perdagangan New York tadi malam. IHK, ya, indeks harga konsumen melesat dari perkiraan, menunjukkan bahwa The Fed mungkin tidak perlu terburu-buru ya, seperti yang telah ditentukan pasar. Harga inti yang tidak termasuk harga makanan, energi, dan lain-lain, ya, dia naik hanya 0,3%, di bawah ekspektasi 0,5%, dan kenaikan terkecil sejak September. Mungkin informasi-informasi gini buat trader adalah masa bodoh lah. Yang penting kita buy sell, tapi trader, saya mau supaya seorang trader bukan cuma bisa menganalisa buy sell, tapi mengetahui informasi yang terjadi di pasar, supaya paham apa yang terjadi. Ya, itu yang paling penting. Oke, trader selanjutnya. Sementara itu, selain melindungi nilai inflasi, gold terus diuntungkan dari risiko geopolitik yang meningkat dan Presiden Rusia
Vladimir Putin telah meningkatkan panas dalam hal ini. Jadi Putin meningkatkan kepanasan, membuat goldnya naik. Terima kasih buat Presiden Rusia. Ya, iya, terima kasih lah. Dia bikin kepanasan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba masuk ke platform. Oke, kita coba masuk ke platform. Sekarang kita lihat platform gold. Bagaimanakah gold pada hari ini, trader? Oke, ini gold ya. Oke, kita lihat gold untuk hari ini. Wah, dia naik dan naik terus. Ini kalau terjadi pertempuran di Donbas meledak, ini dia bisa sampai 2000 ini. Ya, tapi kalau untuk bisa mengulangi 2000 di atas ini menurut saya jauh. Kalau menurut saya ya, secara pribadi saya bilang akan terjadi pertempuran di Donbas dalam beberapa hari kemudian, ya. Itu sangat jelas, ya. Dan gold akan naik. Nah, tapi kalau bisa mengulang lagi sampai 2048, waduh, itu kecuali habis-habisan. Apalagi kalau NATO turun lagi dalam peperangan, wah itu lebih. Tapi kalau cuma peperangan biasa-biasa aja, saya berpikir bahwa sekarang udah 1972. Saya berpikir angka 2000, nah 2000 sini ya. Menurut saya angka 2000 ini adalah angka yang masuk dalam logika apabila dia terjadi kenaikan. Nah, itu dia ya. Angka 2000 adalah angka yang masuk dalam logika apabila dia terjadi kenaikan. Itu dia trader ya. Nah, oleh karena itu trader bisa orang bilang gimana ya? Trader bisa benar-benar melihat arah pergerakannya ke depan seperti kayak gimana. Ya, trader ya. Ini yang benar-benar harus dilihat oleh para trader semuanya, 27 pip ya. Ya trader ya, harus benar-benar dilihat oleh para trader ya. Nah, oleh karena itu kita lihat ke depan seperti kayak gimana. Ya korelasinya ya dolar, korelasinya kalau terjadi peperangan ya goldnya naik, ya mata uang lain GBP USD akan turun. Itu korelasinya seperti kayak gitu. Hari ini dia akan naik ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih pendek, ini analisa saya ya. Oke. Kalau kita lihat di time frame yang lebih pendek, sudah sangat jelas ini trader. Oke, dia udah menembus di sini ya. Trader lihat nih, dia akan coba menembus ini. Nah, kalau menurut analisa saya, dia masih bisa menembus lagi sampai ini rentang harian dari 161, 1961 sampai 1972. Kalau menurut analisa saya, ini dia masih punya kemungkinan untuk dia naik terus. Dan saya bisa bilang bahwa 1974 di resisten 1 adalah titik acuan untuk hari ini. Ya, titik acuan untuk hari ini. Ya. Oleh karena itu trader bisa melihat lagi. Menurut analisa saya, dia akan mencoba kembali lagi ke titik yang kemarin 1975 ya, 1975. Tapi kalau menurut saya dia akan mencoba ke 1974 untuk hari ini ya, untuk hari ini. Nah, apalagi kalau kita lihat di sini RSI-nya belum sampai titik klimaks ya. Jadi dia masih bisa naik lagi di atas. Dan saya berpikir nilai tertinggi pada hari ini adalah 1974 menurut analisa saya. Kalau sampai 1975 wow. Kita akan menunggu aja, kita akan menunggu. Karena kalau trader lihat pola pergerakannya ya paling, trader lihat nih pola pergerakannya nih. Pola pergerakannya paling santai trader lihat nih ya. Nah, trader lihat dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Ya, oke, dia naik lagi. Trader lihat ya, dia sedikit naik, dia agak turun lagi. Nah, dia naik lagi. Sorry. Dia naik lagi, trader lihat ya. Ini saya menggambar indah. Dia turun. Nah, ini adalah saat dia naik lagi trader. Saatnya dia akan naik. Ini saya cuma memberikan sedikit masukan supaya trader kita sama-sama menganalisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke minyak. Bagaimanakah pola arah pergerakan minyak hari ini? Untuk minyak hari ini, Brent trader, kita akan lihat informasinya dulu sebelum kita masuk ya. Kita akan lihat informasinya dulu Brent minyak. Trader, untuk minyak ya. Harga minyak dunia melanjutkan kebangkitan pada perdagangan pagi hari ya. Pukul 7.35 harga minyak jenis Brent berada di seputaran 105.35 per barel. Dia naik sebesar 0,68% dari posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya ya. Penutupan perdagangan hari sebelumnya. Nah, ini dia. Terus seperti investor merespon positif perkembangan di China setelah
lockdown sudah mulai dibuka pelan-pelan, ya. Pelonggaran udah terjadi. Setelah itu tren kenaikan minyak dunia pun terus terjaga dalam setahun terakhir. Harga Brent meroket sebesar 58,05%. Ya, kita bisa lihat. Oke, sekarang kita coba masuk langsung ke platform aja. Bagaimanakah minyak hari ini? Kita lihat. Oke, kita lihat minyak hari ini tendensinya gimana. Nah, tendensinya minyak setelah kemarin dia agak sedikit naik, hari ini dia agak sedikit koreksi dan dia kelihatannya sedikit terjadi penurunan hari ini ya. Walaupun kemarin dia agak sedikit naik ya. Walaupun kalau menurut analis saya dia akan mencoba sampai ke 107 ya, dia akan mencoba 107. Wah, minyak waktu ini kapan nih? Ini nih 130 luar biasa ya, dia agak sedikit turun. Nah, trader lihat, dia turun, dia naik sedikit, dia turun, dia naik sedikit. Nah, kemungkinan besar dia akan turun lagi. Tapi untuk sementara ini dia akan mencoba untuk mendaki gunung ya. Oke, kita lihat di time frame 1 jam. Nah, trader lihat di time frame 1 jam udah sangat jelas trader di sini dia udah mencoba naik ya. Mencoba naik. Kalau menurut analisa saya 105 adalah win-win solution yang akan terjadi pada hari ini ya. Setelah itu menurut analisa saya ya, untuk bisa tembus ke 106 atau 107 menurut saya masih sangat jauh sebenarnya. Menurut saya 105 adalah win-win solution, jadi dia bergerak di sekitar sini aja. Malahan menurut analisa saya malahan kalau dia bisa menembus 105, dia malahan bisa turun. Menurut analisa saya ya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi. Dia akan turun lagi. Oleh karena itu trader silakan menganalisa lain. Nah, kalau kita lihat aja di sini ya, RSI udah sampai titik tertinggi. Ini juga tidak lama lagi terjadi titik ini ya. Saya masih beranalisa bahwa kalaupun dia naik, kalaupun bisa menyentuh 105 itu udah sangat luar biasa. Bisa sampai 107 menurut saya masih sangat jauh sebenarnya, masih sangat jauh. Walaupun tendensi hari ini udah jelas bahwa tendensi hari ini agak sedikit bearish ya. Nah, oleh karena itu saya memperkirakan tetap bahwa ini minyak kalau bisa menembus 105 sangat luar biasa. Tapi dia hari ini bergerak cuma di antara 104 sampai 105 aja. Untuk bisa naik ke 106 atau sampai 107 menurut saya, wah itu masih sangat jauh sebenarnya. Itu menurut saya ya. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke yang lainnya. Kita coba masuk ke kripto. Bagaimanakah kripto hari ini? Nah, untuk kripto hari ini sangat jelas ya. Setelah jatuh bangun ya, sekarang kripto agak sedikit mengalami kenaikan. Harga Bitcoin terpantau masih berada di zona merah. Wah, lagi datang bulan dia ini ya. Namun sedikit kemajuan, beberapa kripto juga ada berhasil naik. Nah, kita lihat. Berdasarkan Coin Market Cap hari Rabu, kripto terbesar Bitcoin melemah 0,89% dalam 24 jam terakhir dan 13,68% dalam sepekan. Saat ini harga kripto berada di seputaran 39.560, tapi tadi pagi saya udah lihat bahwa udah mencapai 40.000 ya. Menurut saya kripto udah sampai di dasar. Dia akan mencoba untuk naik lagi ya. Dia akan mencoba untuk naik lagi. Memang menurut saya 39-38 adalah nilai terendah ya, tapi setelah itu dia akan naik lagi ya. Oke, ini adalah harga kripto. Kita lihat bagaimanakah kripto pada hari ini, trader. Kita coba lihat. Nah, kita lihat kripto Bitcoin. Nah, trader bisa lihat secara tendensi hari ini tendensinya menguat ya. Tendensinya menguat. Ya, tendensinya masih menguat. Nah, tapi masih bullish. Kita lihat. Nah, dia bergerak dari 39.000 sampai 40.000 ya, 39 sampai 40.000. Nah, oleh karena itu saya bilang ya, saya bisa memberikan sedikit masukan. Nah, kalau menurut analisa saya ini dia udah mulai naik ini. Nah, ini mulai naik. Apalagi kalau kita lihat ya, ini udah mulai berkurang MACD-nya, tendensinya, dan RSI akan berusaha mencoba untuk naik ke level 70. Oleh karena itu analisa saya, kalaupun dia tembus, dia akan mencoba ke level 40.462 sebagai acuan pertama ya, sebagai acuan pertama. Oleh karena itu menurut analisa saya Bitcoin masih punya kemungkinan untuk naik, dan untuk bisa turun di level ini, kayaknya level ini level yang paling terakhir deh. Dia bisa turun ini menurut saya ya. Udah nggak turun lagi menurut saya. Menurut saya ini level yang paling terendah yang bisa tercapai. Setelah itu dia akan naik. Ya. Oleh karena itu kripto naik menurut analisa saya, dia akan mencoba naik ke 40.000, dan kalau dia bisa menembus itu dia akan mencoba naik sampai ke 41 di sini. 41 ya. Nah, 41-an.
Itu adalah rentang yang bisa dicapai oleh kripto ya. Saya pikir kalau hari ini dia tembus 40, 41 masih bisa. Kalau bukan hari ini besok. Tapi kalau untuk mau turun lagi menurut analisa saya masih jauh deh. Udah nggak lagi ya. Kalau menurut saya ya. Dia udah agak bergerak untuk naik ke depan. Terus ya. Oke trader semuanya. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Apa yang harus kita bahas hari ini? Setelah kita lihat di sini kripto, kita lihat juga di kalender ekonomi. Bagaimanakah kalender ekonomi hari ini? Trader bisa lihat dengan jelas bahwa hari ini nanti pada pukul 13.00 ada nilai dari indeks harga konsumen IHK. Habis itu nanti pada pukul 19.30 indeks harga produsen IHP ya. Bisa diperhatikan. Terus pada pukul 21 juga berpengaruh terhadap dolar Kanada. Jadi yang trading di pair dolar Kanada korelasi dengan dolar Kanada silakan. Dan nanti inventory minyak nanti dilihat pada pukul 21.30. Silakan ya trader ya. Oke trader semuanya. Demikianlah analisa yang telah saya bawakan. Tapi sekarang saya coba masuk dulu ke informasi yang lainnya. Website. Nah trader, kalau trader Indonesia, trader Amarket punya waktu dan kesempatan, silakan bergabunglah dengan Amarket ya. Ini adalah website resmi Amarket. Silakan mendaftar, silakan silakan bertrading bersama kami. Kami tidak kalah dengan broker-broker yang lain. Kami memberikan ilmu buat trader semuanya. Setiap hari ada prediksi ekonomi harian. Selalu muncul saya di acara ini dan memberikan analisa. Nanti trader juga menganalisa lagi. Kita dengan minimal deposit $10, kita punya bank lokal, semuanya lengkap jelas ya. Silakan trader. Trader akan dibantu oleh tim support kami yang sangat luar biasa ya. Oleh karena itu silakan mencoba Amarket trading bersama kami. Selain itu juga trader, saya juga memberikan sedikit informasi bahwa nanti selama bulan Ramadan kita mengadakan sebuah kompetisi kontes trading the account demo. Trader bisa bertrading the account demo, caranya sangat mudah, berpartisipasi buat account demo di platform kita. Trader bisa melakukan trading dari tanggal 3 sampai tanggal 3 April sampai 3 Mei dan bisa memperoleh hadiah sebesar $200 untuk pemenang pertama, 150 buat pemenang kedua, dan 100 buat pemenang ketiga. Itulah hadiah-hadiah yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Oke, trader semuanya, Oke trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Tetap beranalisa, dan beranalisa. Apa yang saya berikan ini adalah informasi yang sangat luar biasa. Dan tugas seorang trader adalah menganalisa kembali apa yang sudah saya katakan. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh trader semuanya. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.